Kali ini kita akan membahas pengurangan pecahan biasa. Nah, jikalau kita mau melihat link-link video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Bentuk umum dari pengurangan pecahan itu adalah A per B dikurang C per D. Di mana A dan C inilah yang nanti kita sebut dengan pembilang, B dan D-nya kita sebut dengan penyebutnya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut kalau penyebutnya belum sama. Lalu setelah penyebutnya sama, maka kita bisa melakukan langkah kedua, yaitu mengurangkan pembilangnya. Jadi yang kita kurangkan hanya pembilangnya dengan catatan penyebutnya sudah sama. Nah, langkah terakhir untuk menyamakan penyebut adalah dengan KPK dari penyebutnya itu. Penyebut dari masing-masing pecahan ini kita cari KPK-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. 9/4 dikurang 1/4. Nah, dari sini maka 9 dan 1 inilah yang kita sebut dengan pembilang. Lalu 4/4 ini penyebutnya. Nah, kalau kita amati ternyata penyebut kedua pecahan ini sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka langkah pertama sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke langkah keduanya. Nah, langkah keduanya yaitu mengurangkan pembilang. Sehingga penyebut dari pecahan ini yaitu langsung kita buat ke per 4. Karena penyebutnya sama-sama 4. Lalu langkah kedua yaitu mengurangkan pembilang, berarti 9 dikurang 1. Nah, kalau kita kurangkan 9 dikurang 1, itu adalah 8. Lalu penyebutnya per 4. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagikan, 8 bagi 4 adalah 2. Nah, contoh yang kedua, 2/5 dikurang 8/5. Berarti yang jadi pembilangnya adalah 2 dengan 8. Sedangkan yang di bawah ini kita sebut penyebut. Nah, kalau kita amati dia sudah sama, yaitu sama-sama 5. Maka langkah pertama sudah terpenuhi. Kita lanjutkan langsung ke langkah kedua, yaitu mengurangkan pembilang. Sehingga dengan demikian pecahan ini bisa kita buat menjadi per penyebutnya yaitu 5 karena sudah sama-sama 5. Lalu kita kurangkan pembilangnya, berarti 2 dikurang 8. Nah, kalau kita kurangkan 2 dengan 8 itu adalah minus 6, lalu penyebutnya per 5. Nah, kalau ini kita jadikan pecahan campuran, maka menjadi min 1, 1/5. Nah, kalau kita amati contoh yang ketiga ini. Nah, dari sini 8 dengan 5 inilah yang kita sebut dengan pembilang. 3 dengan 6 itu kita sebut dengan penyebutnya. Lalu kalau kita selidiki bahwa ternyata penyebutnya ini adalah 3 dengan 6. Berarti dia tidak sama. Dan yang paling besar adalah 6. Lalu karena yang paling besarnya 6, 6 ini habis dibagi oleh penyebut yang lain yaitu 3. Maka dengan demikian kita buatlah penyebut pecahan ini menjadi ke 6. Karena 6 ini habis dibagi 3. Sehingga dia menjadi per 6. Lalu kita isikan di atasnya 6 kita bagi 3 itu 2. Kemudian kita kalikan dengan pembilang pecahan pertama yaitu 8. Kurang 6 bagi 6 itu 1. Lalu kita kalikan dengan pembilang pecahan terakhir yaitu 5. Lalu kita kalikan satu per satu. 2 kali 8 itu 16. 1 kali 5 itu 5. Maka menjadi 16 dikurang 5
lalu penyebutnya 6, maka per 6. Nah, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, 16 kurang 5 itu adalah 11, maka menjadi 11 per 6. Lalu kalau kita jadikan pecahan campuran, maka menjadi 11 dibagi 6 itu bisa 1. Lalu sisanya 5, sehingga hasilnya menjadi 1/5 per 6. Nah, kalau kita mau mempelajari langkah-langkah merubah pecahan biasa ke campuran, bisa kita lihat di video ini. Linknya ada di deskripsi dari video ini ya. Nah, contoh yang keempat, maka pembilangnya 3 dengan 5, penyebutnya adalah 8 dengan 4. Nah, kalau kita amati, ternyata penyebutnya itu berbeda atau tidak sama. Di mana 1 8, 1 4. Nah, lalu kita lihat yang paling besar itu kan adalah 8. Artinya 8 lebih besar dari 4. Nah, lalu kalau kita selidiki lagi, 8 ini habis dibagi 4. Karena habis, maka dia langsung kita buat penyebutnya ke penyebut yang paling besar, yaitu 8. 8 bagi 8, 1. Kita kalikan ke pembilang pecahan yang depan, yaitu 3. Lalu 8 dibagi 4, 2. Lalu kita kalikan ke pembilang pecahan terakhirnya, yaitu 5. Nah, selanjutnya, ini kita kalikan satu persatu. 1 kali 3 itu 3, kurang 2 kali 5 itu 10. Nah, kalau kita kurangkan, maka 3 dikurang 10 itu sama dengan minus 7. Jadi, minus 7 per penyebutnya tadi 8. Maka menjadi min 7 per 8. Nah, yang ini tidak bisa lagi kita sederhanakan jadi pecahan campuran ya. Karena penyebutnya lebih besar dari pembilang. Nah, contoh yang kelima. Ini pembilangnya adalah 7 dengan 4. Lalu penyebutnya itu adalah 2 dengan 5. Nah, kalau kita amati penyebutnya 2 dengan 5 itu kan yang paling besar adalah 5. Nah, ini tidak sama. Kalau tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya, langkah pertamanya. Nah, yang paling besar itu kan 5. Tetapi 5 ini tidak habis dibagi 2, maka tidak bisa seperti contoh 3 dengan 4 tadi. Nah, karena tidak habis, maka kita kalikan saja, yaitu 2 kali 5, maka dia menjadi 10. Nah, ini kita kalikan penyebutnya, 2 dengan 5. Nah, lalu 10 dibagi 2, itu 5. Lalu kita kalikan ke pembilang pecahan yang depan, yaitu 7. Kurang 10 bagi 5, itu 2. Kita kalikan ke pembilang pecahan selanjutnya, yaitu 4. Nah, setelah seperti ini, berarti kita kalikan satu persatu. 5 kita kalikan 7. Itu menjadi 35. 2 dikali 4 itu menjadi 8. Nah, kalau kita kurangkan 35. Nih, kita kurangkan 35. Kita buat dulu per 10-nya boleh. 35 dikurang 8 itu adalah 27. Lalu ini masih bisa kita jadikan pecahan campuran. 27 bagi 10 bisa 2. Lalu penyebutnya 10. Nah, kurangnya supaya 27 itu adalah 7. Maka hasilnya menjadi 27 per 10. Nah, ini contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 ini, kalau kita lihat 5 dan 3 itu menjadi pembilangnya. Lalu
6 dengan 4 itu adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya 6 dengan 4 berarti tidak sama. Nah, kalau tidak sama, maka kita harus menyamakannya dulu. Sehingga kalau kita samakan, kita amati. 6 dengan 4 yang paling besar itu kan 6. Tapi si 6 itu tidak habis dibagi 4. Maka tidak boleh seperti contoh 3 dan 4 tadi. Nah, karena tidak habis, kalau kita kalikan 6 dengan 4 kayak contoh 5 tadi, maka dia jadi 24. Tapi kalau kita cari KPK 6 dengan 4, itu adalah 12. Nah, kita jadi memilih KPK-nya. Mengapa? Karena angkanya lebih kecil dari perkaliannya. Sebenarnya kalaupun kita buat perkaliannya, boleh juga. Tetapi nanti angkanya jadi besar-besar. Kita perlu menyederhanakan kembali. Nah, kalau kita buat ke KPK, berarti 12. Penyebutnya jadi 12. Nah, 12 ini kita bagi 6. Hasilnya adalah 2. Lalu kita kalikan ke pembilang pecahan depan, yaitu 5 kurang 12 kita bagi 4, yaitu 3 kita kalikan dengan pembilang pecahan yang terakhirnya. Kebetulan sama-sama 3, maka dikurang 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita kalikan satu persatu. 2 kali 5 itu 10, kurang 3 kali 3 itu 9. Nah, kalau ini kita selesaikan, maka 10 kita kurang dengan 9 itu menjadi 1. Dengan demikian kita perolehlah hasilnya adalah 1/12. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.